Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Boy Eka Rosandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Saya berdinas di SD Negeri 2 Plangot, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bersama saya, Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Plangot, yaitu Bapak Mustohir, SPDSD. Beliau adalah Kepala Sekolah saya. Baik, Bapak Mustohir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mustohir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Bapak Mustohir, siap untuk kegiatan wawancara hari ini? Siap. Ya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk identifikasi jenis kasus masuk pada dilema etika atau bujukan moral, tentunya terlebih dahulu saya harus memahami kasus yang terjadi. Misalnya ada kasus tentang yang ada di sekolah, entah itu guru, siswa, atau lingkungan yang lainnya. Baik, Bapak. Apakah Bapak itu pernah menemukan kasus yang merupakan dilema etika yang ada di lembaga Bapak selama ini? Misalnya tentang guru dari keterlambatan, kemudian jarang masuk, kemudian sosial seperti ada hubungan dengan teman lain, atau bisa jadi kasus pelecehan yang lain, misalnya kurang tertib dalam tindakan ke sekolah atau kurang disiplin. Jadi untuk kasus-kasus yang semacam ini sering terjadi. Jadi kalau ada seperti itu ya mungkin kita akan tidak lanjuti lebih lanjut lagi. Baik, Bapak. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut, jadi Bapak tadi terlebih dahulu adalah mengidentifikasi jenis kasus tersebut, ya Pak ya. Jadi sebelum memecahkan masalah, mencarikan solusi, jadi diidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik, selama ini mungkin bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolah, dan apabila kasusnya melibatkan orang luar sekolah, saya melibatkan komite sekolah dan pihak-pihak yang lain. Baik, jadi dengan menghubungi komite untuk berkoordinasi seperti itu, Bapak ya. Harus ada komite yang untuk ikut menyelesaikan masalah kasus-kasus yang melibatkan orang luar, itu tetap kita butuh komite untuk penyelesaian. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, setelah melaksanakan koordinasi dengan komite ataupun dengan orang tua dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan mungkin orang di luar sekolah, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini di sekolah, Pak? Ya itu, misalnya ada kasus yang melibatkan pihak-pihak dari yang terkait dengan kasus yang ada, itu ya kita tidak langsung memberikan tanggapan secara langsung, tidak. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian nanti
terkait dengan komite kita laksanakan dengan prosedur yang ada, jadi tidak semena-mena langsung kita tangani gitu saja, tidak bisa. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk prosedur penanganan kasus-kasus tersebut. Baik, jadi tidak sepihak sesuai dengan keputusan Bapak langsung memberikan keputusan. Iya, tidak ya? tidak bisa langsung saya sepihak, saya kita tangani sepihak, tidak bisa. Jadi tetap kita libatkan dengan yang lainnya. Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi, koordinasi, terus menjaga kolaborasi dengan seluruh pihak-pihak yang terkait. Jadi kita berkolaborasi dengan komite, dengan guru-guru yang lain, juga dengan masyarakat sekitar yang terlibat dengan permasalahan itu. Jadi tidak bisa saya sendiri menyelesaikan, tidak bisa, harus tetap koordinasi dan kolaborasi. Itu penting. Terima kasih sekali Pak. Jadi gini Pak, selanjutnya terkait hal-hal yang apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bagi saya sih, untuk tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah saat keputusan yang saya ambil ada yang tidak bisa menerima keputusan tersebut. Jadi tidak langsung saya harus memaksakan kehendak, tidak bisa. Akan tetapi saya sebagai pimpinan harus tegas dalam memimpin. Jadi seorang pemimpin juga mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Karena pastinya dari seluruh warga sekolah tidak mungkin semuanya akan pro dengan saya. Kadang juga ada yang suka dengan kebijakan saya, ada juga yang tidak suka. Jadi tidak bisa saya memaksakan itu, meskipun itu wewenang saya sebagai pimpinan. Pasti ada satu atau beberapa yang kontra dengan kebijakan yang saya ambil. Di situ yang menurut saya sebagai tantangan sebagai seorang pimpinan. Jadi tidak bisa semata-mata saya itu langsung mengambil keputusan hanya sepihak dari saya. Meskipun itu punya wewenang penuh untuk saya laksanakan sebagai pimpinan. Jadi saya tidak bisa seenaknya, tetap pasti ada yang pro, ada yang kontra dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, selanjutnya apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Anda langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Anda bisa jalankan selama ini? Tergantung kasusnya. Jadi misalnya kasus itu harus segera diselesaikan, ya saya harus ambil tindakan segera. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Jadi segera mengambil keputusan yang tentunya melibatkan kepala sekolah itu, wali siswa, wakil kepala sekolah, komite, jadi semua. Jadi kita itu lihat kasusnya dulu. Kalau bisa segera diselesaikan, harus segera diselesaikan. Jadi saya akan langsung mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak bisa tidak langsung diselesaikan, harus langsung diselesaikan. Tentunya tetap melibatkan wakil kepala sekolah, komite, dan yang lain yang terkait di dalamnya. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah di sini kurang lebih sudah 1,5 tahun ya, 1 tahun lebih lah. Hal yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah kerjasama dan koordinasi dari seluruh warga sekolah. Ada komite, ada guru, ada wali murid, dan lainnya. Misalnya kok dulu saya waktu di yayasan, ya tetap langsung ke yayasan atau pengurus yayasan. Sebagai pengalaman, saya selama 1 tahun di sini kurang lebih ya
saya harus koordinasi kepada guru-guru yang lain, kepada komite, bahkan kepada wali murid. Jadi kerjasama seperti ini saya kira kok efektif. Jadi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi sudah itu yang saya kerjakan sebagai kepala sekolah kurang lebih 1 tahun di sini. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dalam pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi pembelajaran yang mungkin itu dengan ambil dalam kasus-kasus mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Untuk mengambil keputusan ini saya harus mendalami dulu karakter-karakter masing-masing orang. Jadi tidak bisa hanya sekedar penilaian, sebatas penilaian tidak bisa. Harus saya mendalami karakter-karakter dari seseorang, misalnya yang berkaitan dengan kasus dilema etika tadi. Jadi saya harus mengambilnya sesuai dengan karakter orang-orang yang saya jumpai, dan segera saya menyesuaikan diri saya mensikapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih waktunya Bapak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri Duri Kulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, yaitu untuk mewawancarai dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Pak Muadi, terima kasih atas waktunya yang hari ini diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak, sehingga nanti mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadikan referensi saya sebagai tugas saya modul 3.1. Baik Pak Muadi, untuk pertanyaan pertama sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik Pak Muadi. Baik, selama ini bagaimana Anda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya mencoba untuk menjawab bahwasanya dilema etika yang terjadi adalah bagaimana kita untuk memutuskan di sebuah lembaga yang kita cintai. Yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melibatkan dari semua pihak yang ada di lembaga ini, sehingga kita nanti akan memutuskan hasil-hasil yang terbaik, biarpun itu hasil itu merupakan tanggung jawab kita semua dan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kasus yang pernah Anda alami itu apa Pak? Yang selama ini? Yang kita alami itu adalah kasus-kasus yang sebenarnya adalah benar-benar atau benar-benar dalam arti memilihnya itu sangat sulit, tapi tetap kita putuskan sehingga keputusan itu mendapatkan keputusan yang terbaik dan tidak melanggar dari peraturan-peraturan yang ada di lembaga yang kita cintai. Baik Pak Muadi, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang kita lakukan adalah berdiskusi atau kita bermusyawarah dengan yang ada di lembaga tersebut terkait dengan kepala sekolah, guru, wali murid, dan permasalahan yang ada, dan juga kita bisa menambahkan dari komite. Mungkin itu yang bisa kita lakukan pada saat
ada kasus-kasus yang kita alami tersebut. Jadi ada semacam kolaborasi lah Ya, dengan harus ada kolaborasi lembaga yang ada di lembaga tersebut, karena kita adalah sistemnya tetap manajemen yang ada di lembaga tersebut. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak ini? Oke, untuk langkah-langkah yang pertama kita harus melihat kasus-kasus itu apakah untuk kepentingan orang lain, apakah kasus ini hanya untuk kepentingan pribadi ataupun yang lainnya. Kalau nanti untuk kepentingan bersama, berarti kita harus melakukan yang dinamakan dengan pertemuan dengan yang ada di lembaga tersebut, sehingga keputusan tersebut membuahkan hasil untuk kepentingan bersama, sehingga dilakukan dengan ikhlas, sehingga keputusan itu semua akan mengalami yang lebih baik. Baik, luar biasa Pak Wadi, selama ini proses penyelesaiannya, langkah-langkah prosedurnya sangat runtut sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang paling efektif adalah kita melibatkan semua yang ada di lembaga ini, sehingga Pak ada komite, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada wali murid. Sehingga Pak, kalau kita lakukan bersama, saya yakin semuanya akan mengikuti hasil yang kita putuskan bersama, sehingga kita tidak putusan diri sendiri dari kepala sekolah, tapi melibatkan yang ada di lembaga tersebut, sehingga keputusan itu dipertanggungjawabkan semuanya. Baik, selanjutnya Pak Muadi, jadi pertanyaan selanjutnya, hal-hal ya apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa yang Bapak hadapi selama Tantangan ini yang kita ambil dalam saat keputusan itu adalah berdampak pada diri kita sendiri sebagai pimpinan. Ya. Sehingga kita harus bisa menjelaskan semuanya, sehingga permasalahan atau dampak yang terjadi pada diri kita sendiri itu bisa kita tanggung jawab terhadap semua yang ada di lembaga yang kita cintai. Baik, jadi perlu penanganan khusus ya? Iya, perlu adanya penanganan khusus sehingga hasilnya juga bisa dinikmati semua yang ada di lembaga tersebut atau lembaga yang kita cintai. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah mungkin Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan prosedur atau bentuk prosedur seperti yang Anda jalankan selama ini di sekolah Bapak? Terkait dengan jadwal, kita tidak punya jadwal rutinitas terkait dengan kasus-kasus yang ada. Kita lihat dulu kasus itu timbulnya pada saat apa. Sehingga kalau kasus itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga, berarti kita tetap melibatkan mereka-mereka termasuk kepala sekolah dan lain sebagainya itu. Agar kiranya keputusan itu adalah keputusan bersama dan yang terbaik. Luar biasa Pak penyelesaiannya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Yang membuat kita mempermudah untuk membuat keputusan adalah kita timbulkan dari hati nurani. Hati nurani, kemudian pendekatan terhadap permasalahan yang ada, sehingga apa? Kalau kita bisa bicara dari hati nurani, otomatis hasilnya adalah hasil dari hati yang lapang dada, sehingga masalah itu bisa diterima bersama. Terakhir, Ya. jadi pertanyaan terakhir Pak Muadi, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa saja yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik, dari pengalaman yang ada perlu kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah saya menjabat kepala sekolah sudah 8 tahun. Pak. Oleh sebab itu ada banyak pengalaman sehingga kita tahu karakter dari masing-masing orang maupun dari siswa kita yang ada di lembaga. Oh, anak ini sukanya demikian. Oh, orang ini sukanya demikian. Dari situlah kita akan menentukan titik bahwasanya jalan yang terbaik untuk memutuskan sebuah kasus
bisa kita temukan dengan ikhlas, nerimo, dan kita laksanakan bersama-sama. Baik, luar biasa Pak Muadi. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Hari ini bisa memberikan saya waktu untuk bertemu dengan Anda dan mewawancari Anda. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kami. Terima kasih Pak Muadi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.